Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Dalam keadaan sehat walafiat atau sehat walandong teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman Al Sui Channel dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sehat walandong, karena walandong itu berat nariknya, karena andong itu biasa yang ditarik pakai kuda. Nah, mudah-mudahan teman-teman Al Sui Channel pada sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan jangan lupa sehat kantongnya, kan begitu. Kalau nggak sehat kantongnya, karena apa? Dunia ini lagi kacau teman-teman, bener-bener kacau dunia ini, lagi kegelapan. Kenapa kegelapan? Lah iyalah, coba bayangin aja dulu, perut lapar, musim hujan, ya kan, nggak ada masukan. Nah, akhirnya apa? Kendil yang jomplang. Nah, begitu. Makanya mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat kantongnya, kan gitu. Pola pikir juga harus sehat teman-teman, karena apa? Pola pikir yang mendompang. Karena hidup mulai dari dipikir. Ya walaupun berbuat baik tidak harus berpikir-pikir. Nah, berpikir menjadi baik itu bagus, tapi kalau berbuat baik nggak usah dipikir-pikir lagi, kan gitu ya teman-teman. Tuh, saya punya peliharaan, ini namanya si Molly, ekor petir ini namanya. Karena apa? Ekornya mirip petir tuh, ya kan? Ekor, ntar sekali kalau dia nggak tidur saya unjukin ekor petirnya kayak apa. Molly seekor petir tadi itu namanya. Ini teman-teman nungguin, sembari nungguin Bang Syahrizal yang mempunyai Kakangi Channel. Ada sebelah saya juga ada Mas Rizky Sihaha juga yang mempunyai apa, Gondrong Channel ya. Sama Pak Welwel ya. Mas Welwel itu. Rizky Sihaha itu panggilannya juga nama aslinya Mas Welwel. Lagi mau rencana mau kemana mas? Kita mas ke nyari apa? Jamur merang kali. Boleh tuh. Oh, Jamur nyari jamur, merang. iya, nyari jamur merang. Karena ya emang jamur merang itu ya gimana ya, emang harus dicari sih buat hiburan. Hiburan binatang juga ada, kucing, musang, burung lovebird, ya kan. Sekali-kali kalau malam kayak gini masa mau mainin burung lovebird sama musang, pada kabur ntar, ya kan. Kali-kali kita nyari apa, jamur merang ya, biar kayak orang-orang kan gitu. Biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Gimana teman-teman perjuangannya nyampe titik apa, tetes darah penghabisan apa belum? Apa masih kesemangatan yang menggebu-gebu, membara-bara kan gitu. Ya, mudah-mudahan aja perjuangannya itu masih menggebu-gebu, membara-bara kayak api yang lagi membara itu. Gimana sih? Wes pokoknya gede lah kan gitu lah. Emang harus kayak gitu. Karena gini teman-teman. Mal. Ini si Molly nih. Tuh. Molly teman-teman tuh. Ekornya petir no. Ekor petir tuh, ya kan? Nah. Tuh, ekor petir dia. Tuh. Ini namanya Molly. Kucing peliharaan saya nih, Molly itu. Nih. Nah, namanya si Molly itu.
si ekor petir. Nyampe mana tadi lupa saya. Jadi teman-teman emang harus tabah, kuat dalam menghadapi ujian hidup kayak gini. Karena apa? Menurut pribadi saya sendiri ya, orang yang sakti itu bukan orang yang nggak empan dipacok, nggak empan ditembak, itu bukan. Menurut pribadi saya, orang yang sakti itu orang yang bisa menanggulangi kalau kita saat diuji, dan bisa mengurai apa yang menjadikan permasalahan hidup kita. Itulah orang yang sakti. Jadi kalau orang sakti menurut orang-orang orang-orang lah, orang yang nggak mempan dipacok, nggak mempan ditembak, itu bukan orang sakti. Kalau seandainya menurut kayak gitu orang sakti, berarti lebih sakti batu dong. Karena batu apa? Batu dipacok juga nggak mempan, ditembak juga mental, kan begitu ya. Nah, orang sakti itu menurut saya sendiri, pribadi saya ya, orang yang nggak mempan dengan ujian, yang nggak terpengaruh dengan nggak terlalu terbenam dalam ujian atau terpengaruh dalam ujian itu, yang sanggup menanggulangi ujian dan sanggup menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, itu ya itulah orang yang sakti bagi saya. Bisa menerima apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang meyakini. Kalau bagi orang yang nggak meyakini ya mereka kan udah punya keyakinan masing-masing ya, monggo kan gitu. Karena apa? Perbedaan adalah sunatullah, perselisihan yang menjadikan nafsu setan, kan gitu. Jadi berbeda pendapat nggak masalah, yang penting jangan pernah berselisih, kan itu. Karena dunia itu boleh dikatakan, saya mengatakan dunia itu semakin tua. Karena ya kalau kita nggak mau berjalan atau nggak mau mengerubah atau nggak mau mengurai, ya kita kegiles dengan kehidupan juga. Tapi ya saya juga punya keyakinan dan itu ya terjadi. Apa itu? Jadi gini, kita mau berjuang, kita mau diem, kita mau sabar, kita mau nggak sabar, ya dunia tetap berputar. Karena apa? Ya sebelum ada diri kita, pribadi kita, apalagi pribadi saya, dunia tetap berputar aja, kan begitu ya. Nah, cuman kan apakah patut kalau seandainya Allah itu udah membuat atau menciptakan kita itu tidak dengan harga sedikit murah, mahal semua, bahkan nggak bisa dibayar dengan pembayarannya itu Allah cuma minta bagi yang meyakini ya ini ya, meminta apa? Kepatuhan, ketaatan. Tapi kadang ya sulit juga ya. Ya namanya manusia sih, berbeda pendapat boleh, sunatullah, tapi jangan pernah berselisih ya teman-teman, kan begitu. Kami ngerokok teman-teman, biar apa? Inspirasinya keluar katanya. Ngopi, sambil ngopi teman-teman, ngopi ini ya, kopi. Bismillah, nawarin teman-teman sekali, kapan-kapan kita ngopi bareng gitu. Sekarang itu musimnya lagi musim hujan, kacau dunia pokoknya dah. Kenapa kacau dunia? Ya coba kita sedikit cerita ya, bukan keluh kesah, bukan ngeluh, jangan. Karena apa? Orang ngeluh itu tanda gak mampu. Mudah-mudahan teman-teman channel Alswi itu jangan ngeluh. Tapi kalau seandainya cerita, berbagi cerita kan boleh, tapi ya bukan ngeluh. Sifatnya bukan untuk keluhan ya ini ya. Ini musim hujan, coba teman bayangin dan rasakan aja di saat musim hujan, ya kan, bagi yang udah keluarga, udah berumah tangga, mempunyai putra dan putri, musim hujan, tidak punya gaji yang tetap,
penghasilan, ya namanya ekonomi lagi begini ya teman-teman ya, belum dapat, dalam keadaan hujan malam, apa yang mau dimakan aja nggak ada. Coba sebagai orang tua kayak apa, bayangin aja dulu. Karena apa, saya pernah merasakan fase-fase kayak gitu. Keluarga banyak, penghasilan nggak ada, bahan yang mau kita makan aja nggak ketemu. Rasanya kayak apa teman-teman? Sedih dan pahit kan katanya. Nah, tapi kayak gitu bukan untuk suatu apa ya, dendam. Itu justru dengan pelajaran kayak gitu, itu oh iya, kita harus bisa mengambil pemikiran. Pemikiran apa? Oh iya ya, kalau jadi orang nggak punya itu susahnya minta ampun. Nah sekarang tugasnya orang yang berlimpah ruah harus bisa memikirkan itu. Karena apa ya, kadang orang yang melimpah ruah, yang materinya banyak, sering sembrono teman-teman. Entah itu lupa sama orang yang kekurangan, atau emang benci dengan kemiskinan. Saya juga nggak bisa jawab. Ya ini apa yang saya rasakan sebetulnya di saat fase-fase itu ya, pernah ngalami di musim hujan, keluarga banyak, bahkan untuk mengisi perut aja nggak ketemu. Bukan nggak usaha loh, bukan loh, ini usaha mah jalan, tapi emang di situ belum, ya mungkin lagi diuji. Nah di situ makanya saya belajar. Oh iya, tapi setelah alhamdulillah sekarang dikasih nikmat, dikasih milik, ya saya memahami. Karena apa? Sifat pribadi saya sendiri itu nggak pernah benci dengan kemiskinan. Tapi di luaran banyak orang yang udah merasa kaya, baru merasa loh ini. Karena apa? Hakikatnya orang kaya itu orang yang nggak pernah kekurangan. Tapi materi banyak, kalau masih kekurangan ya itu bukan kaya, itu sebetulnya jiwa miskin. Kalau pribadi saya sendiri, nggak tahu kalau pribadi teman-teman, nggak tahu namanya apa. Tadi saya depan, perbedaan adalah sunatullah, perselisihan adalah nafsu setan. Jadi berbeda pendapat, yang penting jangan berselisih, kan begitu ya Mas Rizky Siha? Iya, nggak boleh berselisih. Nah nggak boleh berselisih karena perbedaan itu sunatullah. Nah berbeda pendapat ini masalah mal. Nah, jadi kayak gitu juga, itu saya pernah ngalami teman-teman. Makanya ayo kita dalam arti kata belajar hidup baik yang bisa memperbaiki. Karena apa? Kita bisa dikatakan orang nggak punya, bisa dikatakan orang kekurangan, atau bisa dikatakan orang miskin, itu karena ada orang kaya. Dan begitu juga orang kaya bisa dikatakan kaya karena ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, sampai mau, karena semua ada perbandingannya. Banyak dan sedikit itu bukan menjadikan pola ukur. Yang penting bisa mensyukuri nikmat. Apa yang kita terima saat ini kita mulai mensyukuri. Karena apa? Janji Allah, barang siapa mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Nah, sedangkan hukum dunia itu begini, ada kurang, ada tambah. Kalau bisa mensyukuri nikmat, ya pasti ditambah. Tapi kalau nggak bersyukur, ngeluh atau ngerutu, itu pasti dikurang. Yakin aja. Karena apa? Itu keyakinan apa yang saya alami. Nah, makanya teman-teman, ayolah dalam arti kata kita sebagai makhluk, boleh dikatakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna, ayo kita berpikir untuk menjadi baik yang bisa memperbaiki. Kesabaran, keikhlasan harus kita
jalani, harus kita tegakkan. Karena orang kalau nggak sabar ya mau gimana lagi ya, kalau nggak ikhlas mau gimana lagi, walaupun ikhlas itu harus dipaksa. Semua tahapan belajar saya, apalagi pribadi saya sendiri, karena kalau kita nggak mau belajar ya alam siap menjadi guru kita ya ntar keguling apa ketinggal juga, kegiles dengan kehidupan kayak gini. Makanya teman-teman, saya cuman keluh kesah, boleh dikatakan keluh kesah, tidak dalam arti kata tidak ngeluh ya, dalam kata cuman bercerita sedikit. Karena apa, hakikatnya orang ngeluh itu tanda orang nggak mampu. Makanya teman-teman channel Alsui, jangan pernah ada keluhan, jalani aja hidup selayaknya manusia hidup kan gitu. Karena apa, banyak belum tentu cukup, sedikit tidak pasti tidak tentu kurang. Karena banyak dan sedikit itu ada ukurannya masing-masing. Nah, gitu. Ya udah, inilah boleh dikatakan apa ya, curhatan hati ya yang pernah saya alami dan pernah saya rasakan. Mudah-mudahan teman-teman channel Alsui semua tidak ada yang merasakan apa yang saya rasakan. Nah, kita berjuang dari mulai saat ini, menit ini, detik ini, dan jam ini, dan hari ini kita berjuang. Karena apa? Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Walaupun kadang perjuangan kita posisi lagi berlabuh itu baru dipandang sebelah mata, nggak masalah. Yang penting kita punya keyakinan masing-masing. Ya udah, salam hormat, salam santun, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Saya Alsui Channel memohon maaf kalau ada tutur kata yang nggak berkenan, kalimat yang kurang pas. Hakikatnya saya cuman dalam arti kata cerita apa yang saya alami. Yaudah, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.